Pura Agung Jati Pramana adalah satu-satunya pura Hindu di Cirebon, Jawa Barat. Terletak di Jalan Bali nomor 4, Merbau Asih, Harjamukti. Pura ini dibangun pada tahun 1994 dan memiliki luas 1.200 mm3 atas prakarsa komunitas Hindu setempat yang sebelumnya beribadah secara berpindah-pindah dari rumah ke rumah. Belakangnya gimana sih Pak? Kayak urgensinya gitu pas awal pembangunan pura ini. Oke. Mungkin sebelum bercerita mengenai pembangunan pura, sebenarnya ada cerita yang jauh ke belakang ya. Artinya kami umat Hindu di Cirebon ya sempat tidak memiliki pura dalam kurun waktu yang cukup lama gitu ya. Karena pura ini dibangun atau diresmikan tahun 95. Mulai dibangun tahun 94 ya. Artinya mundur ke belakang sebelum itu kami mengalami sembahyang dari rumah ke rumah. Dari segi lembaga dulu ya. Parisado namanya lembaga, kalau di saudara kita di Muslim itu seperti MUI itu dulu. Setelah dibentuk itu tahun 1986 disahkan oleh Parisado Provinsi Jawa Barat tahun 1986. Itu Parisado itu artinya yang lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Kita ini dibentuk lembaga itu meliputi Ciayu, Mejakuning, 1 kota madya, 4 kabupaten. Ya udah tahu adek ya mungkin ya, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, dan Majalengka. Tahun 86 setelah itu, waktu itu ada 18 kakak warga kita, warga Hindu lah yang di Cirebon, khususnya itu etis Bali. Nah setelah berkembang dari 18 itu ada etis India juga ikut bergabung, etis Jawa. Jadi ini terus terang tempat suci ini bukan dari Bali aja. Ya saudara kita dari Muslim juga ada yang membantu. Ya Pak Kiai Ambali namanya, beliau tinggal di daerah Kerucuk lah begitu. Sampai sekarang masih ada beliau. Beliau suka awal-awal itu sebagai paranormal. Gantian dari rumah. Saya ke Cirebon 92 masih mengalami ya. Bahkan sebelum itu ya begitulah gitu. Saya ke Cirebon 92 masih sempat mengalami ikut sembahyang dari rumah ke rumah. Nah, artinya berkat tekad para sesepuh kita, pendahulu kita yang memang sudah lama di Cirebon untuk memiliki pura akhirnya terwujud, walaupun sebenarnya ceritanya masih agak ini juga, agak tidak sesederhana itu. Sebelum di sini, di lokasi ini, kami umat Hindu sudah pernah punya tanah di kawasan Geronggong dulu. Rencananya di sana, tetapi tidak kunjung mendapat izin dari Bupati Cirebon atau dari Pemda Kabupaten dengan alasan bahwa di Geronggong itu daerah hitam. Tapi kan sebenarnya sudut pandang Bupati bisa dibalik ya. Dengan adanya pura atau tempat ibadah barangkali daerah sana jadi bersih gitu. Seperti itu. Nah setelah berdiri lembaga itu, kita sepakat dari warga masukan dari etis India, Jawa maupun Bali pinjam uang di bank untuk membeli tanah ini. Awalnya tahun 87, kan 86 dibentuk tuh, 87 beli tanah. Setelah beli tanah tahun 1987, 1998, 99 itu kita ngadep ke wali kota. Waktu itu komedi, wali kotanya almarhum, wali kota Madya kan beliau wilayah kota kan wali kota. Kalau Bupati Cirebon waktu itu almarhum Pak Suwendo. Nah ngadep beliau, dipanggil Bapedanya, Bapeda dulu. Kira-kira ini umat Hindu dari 3 etis itu, Jawa, Hindu, Bali, dan India, di mana boleh membangun.
Nah, ada surat dari Bapeda izin lokasi di sini. Tahun 90 itu izin lokasi. Setelah izin lokasi itu sebagai dasar untuk mengajukan ke wali kota lagi surat izin mendirikan bangunan. Nah, keluar dari PU IMB izin mendirikan bangunan tahun 94. Nah, cukup lama itu prosesnya kan melengkapi dan sebagainya. 94 keluar izin membangun, tadi sudah disampaikan oleh sekretaris beliau yang sekretaris di sini. Kebetulan kami dari awal, setelah itu sebelumnya kita sembahyang dari rumah ke rumah, itu sudah digambarkan tadi. Kami setelah tahun 94, terus tahun berikutnya secara bertahap, ini juga langsung karena swadaya. Kita keliling dulu pakai tidak seperti ini, itu yang penting. Dan juga lingkungan belum ada, perumahan di sini belum ada ini tahun 90 itu. Nah, 94 bangun IMB, kita bangun dengan catatan swadaya. Jadi itu latar belakangnya, dan pura ini dibangun atau diawali tahun 94, diresmikan 95. Itu pun sebenarnya sebagaimana Anda yang lihat sekarang tidak langsung jadi seperti ini ya. Kita punya tahapan-tahapan, bahkan terakhir ini terakhir nih pembangunan gedung ini juga belum selesai, masih akan ditingkat. Ini sudah tahap 15 ya. 15. Jadi secara bertahap. Gitu. Nah, setelah itu karena sudah ada izin kan resmi sebagai dasar untuk minta bantuan ke semua bupati di Bali, pokoknya di Jawa Barat, di Jawa, itu semua seluruh Indonesia lah. Ada bantuan-bantuan akan bangun pura. Dasar itu membangun kan ada surat izin dari wali kota, berarti benar punya tanah. Dibangunlah secara bertahap tempat suci ini. Kita juga membangun, contohnya ada 2 tempat ini, ada 2 lokasi utama Mandala, tempat suci. Ini Madio Mandala namanya. Kalau di dalam itu ada 8 bangunan. Ada 8 bangunan. 2 di dalam itu bangunan penunjang untuk upakara, artinya pujo wali ulang tahun hari-hari persembahyangan di dalam. Yang 6 itu tempat suci, ada tempat linggihan Pinandito yang tertinggi, ada pemangku, beda lagi tempat. Ya, di samping juga Tuhan, wujud beliau, Padmasana di sana, ada penunggu, ada pembantunya, ada 8. Ada 2 budaya. Karena kita sebagai tuan rumah kan Cirebon berterima kasih kepada khususnya pemerintah daerah Kota Madya Cirebon dan juga dari keraton. Kita kan ini ya, Bata Merah ini keraton. Nah, ini ciri khas kita dengan jadi bentar yang di depan tuh yang masih warna hitam. Itu ciri khas kita yang ini salah satu. 94 lah mulai resmi dari wali kota izinnya. Ya, misalkan dari tahun 94 cuman hanya beberapa kepala keluarga saja yang beragama Hindu. Mungkin setelah setelah adanya pura ini mungkin bertambah gitu. Bertambah sesuai perkembangan zaman, dan juga pemerintah daerah juga membuka untuk investor perusahaan-perusahaan kan butuh karyawan. Contohnya di pabrik semen Palimanan kan dulu tidak ada. Contohnya garmen di Plumbon, Etisinia kan ada karyawan. Ya itu warga kita, itu sejarah seperti itu. Dan juga ada di TNI, Polri, kesatuan institusi TNI, Polri. Ada juga jasa bank juga BRI, Bank BTN, ada dan seterusnya. Jadi di situ karyawan kami sebagai umat juga. Yang jelas Cirebon ini kota yang cukup strategis dari segi ekonomi, dari segi pariwisata maupun dari segi rohani, artinya keagamaan. Kita diberi fasilitas oleh wali kota karena itu dasar negara kita kan, khususnya keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama kan nomor 7 dan nomor 8 tahun 2006 kan syarat-syarat mendirikan tempat ibadah kan ada di situ. Kita memenuhi syarat lah sudah itu ya.
Ya kan minimal 60 kakak kita kan sudah mencukupi. Ya itu. Mungkin dari arsitektur Pura Agung Jati ini, apakah langsung dari Bali atau dari Cirebon? Awalnya dari yang niat membangun kan warga kita. Tapi kan yang jelas bagaimana kita tempat-tempat suci itu kan semua punya pepakem istilahnya. Punya semacam SOP aturan. Kita karena di Cirebon ini kita ambil keraton, kan sejarah keraton ambil ini. Yang ini ngambil ada Jawanya candi. Ya seperti tadi itu saya sebutkan dari etnis Jawa candi. Fungsinya sangat luas. Ada juga Padmasana itu kan dari Bali semua. Semua unsur, 3 unsur budaya ini masuk di sini. Ya seperti tadi ada Jawa, ada Cirebon dan ada dari Bali. Berbentuk inilah sebagai wujud fisiknya gitu. Terus mungkin ada hambatan gitu Pak dari awal pembangunan? Nah yang tadi kan hambatan juga tuh ya, izin Iya, dari Bupati ya. termasuk, iya. Hambatan lain utamanya ya pasti dana ya. Pasti iya. dana karena kami di sini umat Hindu di wilayah Ciayu Majakuning ya. Iya. Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan relatif stagnan berkisar antara 60 ke 70 kakak. Artinya dari sisi finansial kalau hanya mengandalkan dari dalam umat sangat sulit. Tetapi iya mungkin ya karena membangun rumah ibadah ada aja sumbangan dari luar ya. Iya. Bahkan dari sumbangan dari luar umat Hindu juga. Betul. Atau bahkan dari umat Hindu di luar Ciayu Majakuning seperti itu. Hambatannya seperti itu. Tantangan pembangunan yang jelas dari alam. Ini kan struktur tanahnya gerak ini, biayanya cukup mahal kalau membangun itu. Yang satu itu, yang kedua tantangannya ini perawatannya juga. Bangunannya kan banyak nih perawatannya. Kita juga kemampuannya kan sangat terbatas. Kadang-kadang kita contohnya ini kebersihan. Kalau kita punya dana kan ambil tenaga dari luar, digaji kita tidak mampu, ya warga swadaya intinya untuk bisa kalau saudara kita di Muslim tuh silaturahmi, kalau kita simukramo namanya, bisa bertemu walaupun tempat tinggalnya berjauhan tapi minimal seminggu sekali bisa bertemu di sini, rasa kangen gitu, ngobrol, melestarikan bahasa daerah dan juga bahasa Jawa. Orang India kemarin bulan Maret kan nikah di sini, di sini ya gitu kan, lihat film-film. Tapi pakaian dia ikut pakaian nasional gitu. Itu gambarannya. Kita terbuka dengan tujuan untuk kebaikan bersama. Apalagi adik kan nanti mudah-mudahan Tuhan yang memberi jalan jadi memegang pimpinan gitu kan, tidak tahu kalau di kami itu karmanya. Ya jadi wawasannya itu di Indonesia nih NKRI ini macam-macam ada. Ya itu kita harus lindungi karena sudah ada begitu dari awalnya gitu. Itu ya. Nama pura ini memiliki makna filosofis. Agung berarti pengagungan Tuhan, jati merujuk pada jati diri manusia, dan pramana berarti kekuatan. Jadi, Pura Agung Jati Pramana mencerminkan kekuatan diri manusia untuk memuja Yang Maha Kuasa. Pura ini menjadi pusat aktivitas keagamaan bagi umat Hindu di wilayah Cirebon dan sekitarnya, termasuk dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di dalam pura terdapat berbagai elemen khas Bali, seperti Dewa Tanawasanga, 9 dewa yang menghadap ke seluruh penjuru mata angin yang membantu umat dalam pemusatan konsentrasi saat beribadah. Selain menjadi tempat ibadah, Pura Agung Jati Pramana juga menjadi tempat penyelenggaraan berbagai upacara dan perayaan keagamaan Hindu, seperti Nyepi dan Galungan, yang sering dihadiri oleh umat Hindu dari berbagai daerah.